Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Novi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi, nutrisi, dan zat-zat dalam makanan. Yuk simak! Manusia membutuhkan energi dalam setiap aktivitas kehidupannya, untuk bekerja, untuk bermain, belajar, berbicara, bahkan untuk semua proses metabolisme dan untuk proses pertumbuhan. Dari manakah energi tersebut kita peroleh? Energi tersebut tentu saja kita peroleh dari nutrisi atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Pernahkah kalian mendengar kata-kata makanan bergizi? Sebenarnya apa sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja fungsi zat-zat makanan tersebut? Yang pertama, sebagai sumber energi. Kedua, untuk pertumbuhan. Yang ketiga, sebagai zat pengatur metabolisme. Dan keempat, sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Apa saja zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Yang pertama adalah karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Dan yang keempat, vitamin dan mineral. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, sebagai pembentuk lemak dan protein, dan juga untuk menjaga keseimbangan asam basa, pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ. Karbohidrat banyak ditemukan pada nasi, gandum, roti, kentang, singkong, dan lain sebagainya. Berdasarkan gula penyusunnya, karbohidrat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang hanya memiliki satu gugus gula. Contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan disakarida adalah karbohidrat yang memiliki 2 gugus gula. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks. Polisakarida mempunyai lebih dari 2 gugus gula, contohnya selulosa, glikogen, dan amilum. Selanjutnya adalah protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, sebagai pengganti sel-sel yang rusak, dan juga sebagai sumber energi listrik. Berdasarkan sumbernya, protein terdiri atas 2 jenis. Yang pertama protein hewani yang terdapat pada daging sapi, ayam, ikan, dan telur. Dan kedua adalah protein nabati, biasanya terdapat pada kacang-kacangan. Zat makanan berikutnya adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan juga sebagai pelindung organ tubuh. Lemak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Bagaimana kita membedakan lemak jenuh dan tak jenuh? Lemak jenuh adalah lemak yang padat pada suhu ruangan, contohnya daging, susu, mentega, dan makanan cepat saji. Sedangkan lemak tak jenuh adalah lemak yang cair pada suhu ruangan, misalnya minyak kelapa, minyak kedelai, ikan, dan minyak zaitun. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur metabolisme, dan kedua, mencegah penyakit. Vitamin memiliki beberapa jenis. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, contohnya adalah vitamin B, C, dan H, dan juga vitamin yang larut dalam lemak, contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Setiap vitamin memiliki fungsinya masing-masing, di antaranya. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita sama-sama simak tabel berikut. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A bersumber dari minyak ikan, hati sapi, susu, kuning telur,
buah-buahan, dan juga wortel. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Kedua, vitamin B. Vitamin B bersumber dari beras merah, kacang hijau, kacang kedelai, daging, dan roti. Vitamin B berfungsi untuk mencegah penyakit beri-beri serta untuk menjaga kesehatan rambut. Lebih lengkapnya silakan kalian baca sendiri tabel berikut ini. Berikutnya ada pula mineral. Mineral berfungsi sebagai pelindung dan juga pengatur kerja alat-alat tubuh. Ada beberapa macam mineral yang kita butuhkan. Yang pertama kalium, kalsium, magnesium, natrium, fosfor, dan lain sebagainya. Untuk menguji zat-zat yang terkandung dalam makanan, kita dapat menggunakan berbagai macam reagen. Yang pertama, untuk menguji kandungan karbohidrat, kita menggunakan reagen Lugol. Ketika makanan yang mengandung karbohidrat kita tetesi dengan Lugol, maka akan terjadi perubahan reaksi warna menjadi biru kehitaman. Makanan yang mengandung protein, ketika kita tetesi dengan Biuret, maka akan terjadi perubahan reaksi warna menjadi ungu. Sedangkan untuk glukosa, ketika kita tetesi dengan Benedict, maka akan terjadi perubahan reaksi warna menjadi merah bata atau orange. Untuk lemak, biasanya kita menggunakan kertas buram. Lemak akan kita oleskan kepada kertas buram. Apabila makanan tersebut mengandung lemak, maka kertas buram tersebut akan berubah menjadi transparan. Oke anak-anak, itu tadi materi mengenai nutrisi dan zat makanan. Sudah selesai kita bahas. Selanjutnya mengenai saluran pencernaan, proses pencernaan, serta gangguan pada sistem pencernaan akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.